Situ ada satu gubuk. Di situ kami ngelewatin istilahnya yang wajib dilakuin sebelum masuk hutan itu. Di situ mesti azan sebenarnya. Saya bawa scrap itu. Scrap saya itu warnanya lumayan cerah, warna biru. Saya ikat di pohon itu. Saya ikat. Kalau emang ketemu di sini lagi pohon ini, kalau emang pohonnya cuma satu, otomatis ada scrap saya di sini kan saya kan. Nggak nyampe 15 menit itu ketemu lagi dan ketemu scrap. Itu jamnya itu mungkin udah jam setengah 11 malam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sherly di Diary Neng Sherly. Kumaha dan ramang sadayana. Semoga kalian selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini gue kedatangan tamu yang spesial jauh-jauh dari Palembang. Pengen bercerita di DNS. Aduh, gue merasa terhormat banget. Halo Palembang. Oke teman-teman, Abang Kisma ini akan bercerita pada saat dia naik gunung. Penasaran kan gunung apa? Langsung aja kita perkenalan sama abang di sebelah gue ini. Oke, Bang Kisma ya? Iya, Bang Kisma. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Aduh, jauh-jauh dari Palembang ke sini. Dari Palembang. Aduh, guys, gue merasa terhormat banget kan. Maksudnya jauh-jauh abangnya dari Palembang ke sini ingin bercerita di Diary Neng Sherly. Terima kasih nih, Ya, Bang, sudah sama-sama. datang jauh-jauh. Bang, kalau boleh tanya, boleh tahu nih, Ya. abang ini mau cerita apa nih di Diary Neng Sherly? Kali ini saya mau bercerita tentang pengalaman saya mendaki gunung di Pesagi, daerah Lampung. Oh, daerah Lampung. Iya. Baru dengar itu Pesagi. Ya, itu gunung itu bukan kurang terkenal sih, kurang diekspor untuk pendaki-pendaki umum gitu. Oh gitu, jadi di Gunung Pesagi ya. Iya. Itu gunung yang berapa nih yang abang daki nih? Kalau untuk Pesagi sendiri itu udah yang kedua kali saya naik gunung Pesagi. Emang kalau yang gunung-gunung yang lainnya udah ada lah. Oh, jadi memang abang ini memang pecinta gunung ya, pecinta naik gunung juga. Waduh, itu bakal seru banget nih. Jadi ceritanya itu seperti apa tuh? Jadi inti dari pendakian itu kami itu ada salah satu anggota yang niatnya beda. Jadi kami kena gangguan kayak tersesat lah di gunung itu. Oh gitu, jadi di salah satu teman Bang Kisma ini berniat kurang baik. Kurang baik. Jadi disesatkan lah. Iya. Aduh, guys, gimana guys? Kalian pasti penasaran kan sama ceritanya? Sebelum nonton, langsung aja di subscribe, like, comment, share, dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya agar kalian tuh nggak ketinggalan sama cerita-cerita Diary Neng Sherly selanjutnya. Oke, Bang, abang itu punya Instagram kah atau sosmed yang lainnya kah? Ada Instagram. Boleh, silakan. Instagram saya namanya sisi_ampera. Ya mungkin untuk orang Palembang yang mau naik gunung bareng ya kan bisa DM-an gitu, siapa tahu juga mau kesini bareng juga kan ke Diary Neng Sherly bareng. Oke teman-teman, kita langsung aja deh dengerin cerita dari Bang Kisma. Oke, silakan Bang, cerita gimana tuh ceritanya tuh? Awal cerita itu di tahun 2018, itu bulan 5 kalau nggak salah. Baru ya, Ya. masih baru. Di 2019 bulan 5. Itu awalnya saya itu nggak ada niat pengen naik ke Pesagi. Itu ada satu teman saya, namanya itu Delko. Delko itu dia tahu karena saya sering-sering naik gunung, ikut-ikut organisasi gitu. Jadi dia awalnya nggak ngajakin, pengen minjem alat, itu minjem keril sama sepatu. Di situ saya cuman ada
sepatu untuk keril nggak ada. Jadi saya kasih tahu tempat nyewa alat keril. Setelah itu sudah anterin ke tempat penyewaan alat itu. Yang awalnya mereka berempat, satu nggak jadi. Dia balik lagi ke rumah, ngajakin lah, ayolah katanya, kamu aja yang ikut katanya kan. Soalnya yang satu yang nggak jadi karena nggak diizin orang tuanya kan, karena mereka masih kuliah itu kemarin. Karena saya bilang, duh saya belum siap. Pertama ya budget nggak ada, saya kan soalnya agak jauh juga tuh mau ke Lampung kan. Udah gampang nanti katanya, kita bareng-bareng aja semuanya. Karena di sini nggak ada yang pengen mandu katanya, soalnya yang pengen mandu tadi nggak jadi ikut kan. Ya udah saya setelah itu karena saya nggak ada kerjaan juga kan, oke lah ke saya jalan. Balik lagi ke tempat sewa alat, ngambil alat-alat yang lainnya seperti keril, SB segala macem, udah lengkap. Kumpul lah tuh di rumah Delco. Itu kumpul malam mungkin jam setengah 10 itu dari balik ngambil alat, setengah 10 sambil nunggu yang temen 3 lainnya. Setelah itu pagi-pagi sekitar jam setengah 6 itu kami berangkat ke stasiun. Nama stasiunnya Stasiun Kertapati di Palembang. Naik kereta Ekonomi Ekspres jurusan Bandar Lampung. Selama di perjalanan di kereta itu masih biasa-biasa aja gitu kan, nggak ada kendala apapun lah, alhamdulillah lancar. Sekitar jam setengah 8 itu kami nyampe di daerah Bandar Lampung stasiun itu. Si Delco menghubungi temannya yang di Lampung karena dia yang tahu desa terakhir untuk ke Gunung Pesagi. Karena Gunung Pesagi ini desa terakhirnya itu lumayan jauh dari stasiun, jadi perlu jemputan. Itu nunggu sekitar 3 jaman baru tuh temannya Delco jemput. Kami naik mobil ke daerah Raja Basa namanya. Daerah Raja Basa, mobil itu nganter cuma sampai Raja Basa itu sekitar udah malam, udah jam 11-an. Jam 11 sampai Raja Basa, mobil udah habis untuk arah ke sana, nggak ada lagi. Udah kami duduk dulu, nyantai-nyantai dulu ya kan. Nyantai, ngopi, ngerokok, segala macem. Adalah salah satu bapak-bapak. Ini mau kemana? Katanya, mau ke Jakarta. Enggak pak, kami mau ke Lampung Barat. Aduh, untuk Lampung Barat besok pagi paling ada mobilnya katanya. Emang perlunya kapan? Ya, kalau bisa malam ini pak, langsung berangkat. Aduh, kalau malam ini ada sih teman saya, cuma saya telepon dulu. Katanya mau nggak nganter sana, soalnya agak jauh kan. Dapatlah mobil pickup, cuman pickup itu tertutup, jadi nggak pickup blong gitu, tertutup. Jatuhnya katanya kalau mau charter katanya mobil ini, soalnya dari Raja Basa ke situ sekitar 6 jam 7 jam. Itu ke kampung namanya Kampung Kenalin, daerah Lampung Barat. Singkat cerita, dari berangkat itu kami start dari Raja Basa setengah 12. Nyampe ke Kampung Kenalin itu sekitaran jam 5 hampir setengah 6 lah kan kami kan. Setengah 6 nyampe di Kampung Kenalin itu ke rumah temennya Delco yang di Lampung itu yang jemput kami di stasiun tadi. Kami istirahat, disambut oleh orang tuanya ya kan. Sambut orang tuanya, makan biasa. Siang-siang itu sekitar jam 10 kami packing ulang barang yang mau dibawa untuk pendakian. Itu bapaknya temennya itu tadi, teman yang si Delco itu tadi baru pulang, itu nggak tahu dari mana, baru pulang. Kaget lihat kami rame, siap-siap mau ke gunung itu kan. Ditanya lah, kok ini teman-teman yang pada kemana? Oh mau naik gunung pak katanya. Gunung mana? Gunung Pesagi, ini yang di desa Kujungan katanya. Oh naik gunung, bapaknya ke dapur. Bapaknya ke dapur itu ada yang diomongin sama orang tuanya, orang tua cewek gitu, orang tuanya. Ngobrol, keluar lagi ke ruang tamu, bapaknya datang buat kopi, udah ngopi-ngopi, kita ngerokok dulu. Nanti masih lama kan? Iya besok pagi, kata kami ini checklist barang aja apa aja yang mau dibawa, belanja logistik segala macam. Gini katanya, sekalian bapak mau pengen naik gunung juga lah, katanya pengen bareng kalian sekalian jagain anak bapak katanya, karena kan baru kali ini juga dia naik katanya. Karena kami yang dari Palembang gitu kan nggak mungkin nggak nyuruh kan, karena dia juga orang sana. Ya udah pas kalian aja, pikir kami kan ada yang nuain lah di sana kan, karena kami dari luar kota. Ya udah katanya kalau gini barang masih ada yang kurang nggak, katanya apa aja yang mau dibawa, apa aja yang mau disiapin. Udah cukup kok pak, tinggal barang bapak aja apa aja kan.
Saya mah nggak usah bawa barang, katanya. Saya mah bareng aja sama yang anak saya, satu tas aja, katanya. Itu ganti-gantian. Oke, ke cerita itu kami tidur malamnya, tidur, bangun sekitar jam setengah 7. Kira saya itu tinggal beberapa jam lagi untuk ke pintu rimbanya. Taunya itu masih sekitar 2 jaman lagi ke kampung terakhirnya yang bener. Itu namanya yang kampung Hujung tadi. Kampung Lumayan jauh ya? Iya, lumayan jauh juga itu, kampung Hujung. Setelah sampai itu diantar sama tetangga pakai motor. Itu karena jalannya udah mulai jalan setapak kan. Nyampe di rumah terakhir itu sebenarnya kami ini mesti pamit ke sesepuh kampung itu mestinya. Tapi karena si bapaknya teman tadi bilang, udah kita makan waktu banyak kalau mau gitu, siapa tahu orang yang nggak ada juga kan lebih lama, katanya. Nggak apa-apa, saya orang sini juga kok, katanya kan. Aman, insya Allah aman, katanya. Karena Gunung Pesagi itu terkenal kan banyak izin-izinnya gitu kan, sesepuh-sesepuhnya. Karena di situ belum ada base camp, masih yang dipercaya orang-orang tertua di sana. Dan mulai dari situ kami mulai start pendakian. Kurang lebih 20 menit itu baru masuk pintu rimba. Cuman di situ pintu rimba nggak ada pelang kayak gunung-gunung yang lain, udah ada pelang-pelangnya nggak. Di situ ada satu gubuk. Di situ kami ngelewatin istilahnya yang wajib dilakuin sebelum masuk hutan itu. Di situ mesti azan sebenarnya. Oh, sebelum melakukan pendakian dari pintu rimba itu mesti azan. Oh. Memang seharusnya seperti itu dari kebanyakan memang harus seperti itu. Khususnya di Gunung Pesagi. Itu bukan nggak nganu ya, emang lupa semua, emang padahal tahu tapi lupa, tiba-tiba lupa di sana. Udah mulai jojong aja naik kami. Sekitar itu udah jam 10-an lah, 10 jaman, karena estimasi waktunya itu kalau kita normal jalannya sampai ke puncak itu 7 jam. Karena di Gunung Pesagi itu cuma ada satu shelter namanya. Namanya itu sumber air. Bisa dibilang pos 1, tapi di situ bilangnya shelter sumber air. Titik sumber air cuma satu di situ. Pokoknya kata kami jam 2 ini harus mesti sampai sumber air, karena kami nggak bawa air dari bawah kan. Alhamdulillah nyampe itu sebelum jam 2, setengah 2 itu kami udah nyampe sumber air. Ngambil air, buat kopi, istirahat lah, break kami di sana, makan siang. Berangkat lagi dari sana itu jam 3 dari pos sumber air. Target kami itu jam setengah 7 atau jam 7 lah sengaret-ngaretnya harus sudah di puncak, karena titik tempat diri tenda itu cuma di puncak kalau di Pesagi, nggak ada lahan. Oh. Karena treknya jalurnya berakar, pohon berakar, jadi nggak ada tempat buat dirin tenda. Jadi semuanya itu pendakinya kalau misalkan ke gunung itu harus tendanya itu di puncak? Di puncak. Kalau emang udah terlalu malam, disaranin sama orang tua di sana, lebih baik turun ke sumber air. Karena dipaksain juga di sana, nggak ada tempat. Kecuali kita ya duduk aja, nggak bisa diriin tenda. Paling bisa buat bivak juga susah di sana. Karena licin, akar semua. Hutan-hutan lebat di sana kan. Nah, dari sana kami dari sumber air itu target harus jam setengah 7 harus nyampe ke puncak. Itu udah terlalu ngaret itu. Kami selama perjalanan itu nggak ketemu burung hitam. Karena di situ mitosnya kalau emang ada pendaki yang niat baik, bukan niat baik lah termasuk, tapi harus satu niat, itu bakal diantar oleh burung hitam itu sampai ke puncak. Setiap yang naik ke sana, pendaki umum atau pendaki yang pengen ziarah ke sana, itu pasti ada burung hitam. Di situ saya udah mulai kok nggak ada burung hitam, kata saya kan. Itu kan percaya nggak percaya, cuman kan kebanyakan setiap naik ditemuin sama itu, tapi itu nggak ditemuin. Udah masih berpikir positif aja itu. Jam setengah 5 kami break lagi. Si Delko nanya ke saya, Kis, ini nggak ada pos lagi? Setahu saya nggak ada pos lagi. Bener nggak ada pos lagi? Kamu kan udah pernah naik sini? Iya bener, kan saya nggak ada pos lagi. Posnya cuma di pos sumber air, kan saya. Ya udah kita rest dulu, soalnya udah kekuras kan tenaga kan, udah capek. Si bapak itu setiap kami rest dia hilang. Hilangnya itu dia bilang tunggu sini bentar ya, katanya. Dia bawa golok satu kecil. Setiap kami istirahat dia ngilang, nggak tahu kemana. Pokoknya nyelipir aja dia kemana. Setiap mau jalan lagi
anaknya nyari, manggil, Pak, gitu kan. Baru balik, udah selesai istirahatnya, udah, ayo naik lagi katanya. Bapak itu nggak kelihatan capek, bapaknya. Kami udah ngos-ngosan, karena treknya itu nggak ada bonus. Nanjak terus treknya itu. Udah sampai, udah mau maghrib, udah mulai gelap itu kami udah mulai ngidupin headlamp. Break lagi, itu jam 7. Karena kami udah, kok belum nyampe puncak, nggak kelihatan puncak kan. Jam 7 break itu udah mulai panik tuh. Ini udah lebih loh kita katanya kan. Padahal kita berhenti nggak lama-lama amat. Setiap break itu paling lama lah 20 menit untuk ngerokok, ngopi doang kan. Udah masih berpikir, udah kan saya apa yang terasa nanti aja lah ceritanya kan saya kan. Emang udah ada apa-apa kali. Udah diam aja. Udah masih sampai ketawa-ketawa, masih ngobrol biasa. Nyelesain azan, mulai jalan lagi kami. Jalan lagi, itu jalan udah lumayan, perasaan jalan tuh udah 2 jam. Kok kayaknya masih di sini, gitu saya kan. Itu udah mulai tatap-tatapan, Pak. Udah tatap-tatapan, cuman nggak ngucap gitu, nggak, ini di sini ya, nggak kayak gitu, kayak kode-kode aja. Udah diem-diem aja kan saya. Jalan lagi, kedua kalinya gitu lagi, ketemu itu lagi. Itu ada kayak, nggak tahu pohon apa itu saya, kayak pohon cemara, cuman di gunung nggak mungkin ada pohon cemara. Itu kayak pohon Natal, cuman daunnya nggak kayak pohon Natal. Karena saya nginget pohon itu, karena pohon itu yang pertama saya lihat yang beda dari yang lain pohon itu. Jadi patokan saya dalam hati ngomong, ya Allah kalau emang kami ada apa-apa, temuin lagi saya sama pohon ini. Itu dalam hati pribadi saya sendiri kan. Jalan lagi, nggak kerasa udah 1 jam lagi jalan, ketemu sama pohon itu. Masih pikir positif itu, mungkin karena nggak mau lain-lainnya panik kan, nggak seceritain, cuman udah beda, perasaan saya udah beda. Kok pohon ini lagi? Jadi diputer-puter aja gitu di situ. Itu belum sadar, di situ belum sadar. Mungkin nggak tahu kalau temen yang lain ya, tapi kalau saya tuh belum percaya bener. Duh, ke saya. Kalau emang sekali lagi itu, saking saya nggak percayanya, itu kan saya bawa scrap. Scrap itu identitas kayak KPA gitu. Itu saya ikut di pohon itu. Kalau emang saya ketemu ini lagi, kami harus break di sini ke saya. Itu udah saya kasih tahu yang lain, udah nggak ketahan lagi. Karena air udah habis, karena sumber air cuma 1 di sana. Ada sumber air di puncak, di sumur 7. Situ saya bilang, ya Allah, kalau emang saya di sini kena puter atau mau diselesaikan atau diganggu yang lain, itu tolong temuin saya lagi sama pohon ini. Itu yang pribadi saya sendiri. Jalan lagi, udah mau 1 jam, ketemu lagi tuh pohon itu. Ketemu pohon itu, udah mulai detekan di hati. Aduh, udah mulai nggak beres ini. Saya bawa scrap itu. Scrap saya itu warnanya lumayan cerah, warna biru. Saya ikat di pohon itu. Saya ikat. Kalau emang ketemu di sini lagi pohon ini, kalau emang pohonnya cuma 1, otomatis ada scrap saya di sini kan saya kan. Si Delko nanya, kamu ngapain nih ke situ? Nanti tinggal hilang diambil orang. Itu kan identitas katanya. Ya nggak usah gue jelasin lah kata gue kan. Mungkin lu udah paham kali kok. Iya ya udah. Mungkin dia udah kacau juga pikiran dia kan. Jalan lagi. Nggak nyampe 15 menit itu ketemu lagi dan ketemu scrap. Itu jamnya itu mungkin udah jam setengah 11 malam itu. Udah setengah 11. Lama itu kami kena puter itu. Mungkin kalau kami TikTok itu udah nyampe ke rumah warga lagi. Karena pendakian mulai dari pagi kami itu mulai kan. Nah dari situ udah mulai panik gitu. Wah ini bener, ini nggak beres ini. Si bapak itu nggak ada komen apa-apa, diem aja. Cuman mukanya itu kayak nggak muka bersalah atau ya biasa aja gitu. Ya udah istirahat dulu, katanya masih dinasehatin nggak usah takut, nasihatin dulu, duduk aja dulu katanya kan. Duduk ngerokok, cuman udah saling ngobrol. Khususnya kami yang bertiga dari Palembang. Udah saling tuduh. Kamu bawa apa? Nggak ada. Sampai cek carry lagi ada bawa apa, nggak ada. Karena feelingnya udah nggak enak. Iya, feelingnya udah nggak enak. Kedua, udah capek kan, fokus udah berkurang itu. Air udah nggak ada lagi. Buat ngerokok aja udah males, udah nggak ada air. Kabut turun malam. Headlamp itu ada satu temen, headlampnya itu headlamp itu kan ada tiga warna ya? Bukan warna, kayak 3 pengaturan gitu. Oh, iya. Jarak jauh, lebar, sama kedap-kedip gitu. Oh iya benar. Yang 2 itu nggak bisa, dia cuma yang kedap-kedip aja. Jadi kaget ini, kira petir karena ada kabut, itu kelap-kelip.
Udah kan saya matiin aja, nanti headlamp kamu habis baterai ribet. Karena headlamp kami berlima itu cuman ada 3 headlamp. 3. Bapak itu bawa senter tapi di dalam carrier. Jadi kalau mau ngambil senter yang pegangan tangan itu harus buka dari atas carrier-nya. Dah, cekin baterai HP kata saya. Itu saya udah mulai ngambil kendali lah istilahnya di kelompok itu. Cekin baterai HP udah berapa persen semua. Itu baterai HP ada yang 50, nggak ada yang di atas 50 lah. Karena datang nggak dipakai juga kan jadi hemat. Kata gue matiin dulu, HP-nya matiin. Sewaktu-waktu kalau headlamp ini udah nggak ada fungsinya, bisa pakai flash kata saya kan. Oh ya udah katanya. Di situ udah mulai lapar tapi mau masak air nggak ada. Itu jadi ngegadoin mie. Buka mie, ada potongan tempe. Udah pokoknya itu yang penting mie aja bisa dimakan, nggak terlalu lapar lah, kan udah malam juga kan. Jadi di sana kami kompromi. Ini masih mau dilanjutin jalan, apa mau stay di sini? Kata bapak itu jawab, baru dia ngomong, lanjutin aja. Di sini coba kalian lihat sekitar katanya. Di sini nggak ada tempat buat miring tenda. Apa bisa kalian miring tenda miring katanya? Dan kami itu duduk di antara akar-akar, di akar-akar dan di jalur. Karena di Pesagi itu nggak ada jalur lain. Kiri kanannya itu udah rumput tebel semua di sana. Di situ mulai saling beda pendapat. Ada yang khususnya bapak itu sama anaknya itu karena anaknya ikut bapaknya aja kali kan. Udah jalan aja, paling 2 jam lagi nyampe puncak. Tapi di sini saya sama Delco itu tadi keras. Karena saya udah sekerapnya udah ketemu loh ke saya, kok nggak sadar ke saya kan. Iya saya tahu, mungkin kecapean katanya, kalian nggak fokus katanya. Udah kecapean kayak mana, udah 1 jam 2 jam masih di sini aja ya kan. Jadi bapak itu untungnya ngalah. Ya udah katanya, tapi tahanin nggak minum karena di sini nggak ada air katanya. Dibilang habis bener air tuh enggak juga, jadi sebotol gede itu masih ada 1/4 lah. Jadi di situ kami maksain buat buka tenda. Buka tenda udah bukan dibuka, baru dikeluarin dalam sarungnya tenda. Ngukur frame segala macem. Itu emang bener-bener nggak bisa karena vertikal. Tapi ada yang bawa hammock sama playseat, sama yang bawa sarung. Ada bapak itu sama anaknya dia pakai playseat dibuat karena agak jurang gini, jadi bisa buat atap gitu. Karena bapaknya bawa pisau juga kan, bukan pisau rimau, emang bawa golok dia. Jadi nebangin ranting-ranting kecil buat tanggahan playseatnya. Saya pakai SB sama pakai hammock dari pohon ke pohon. Ada yang pokoknya di playseat itu bisa muat bertiga lah, berempat dipaksain juga bisa. Saya sendiri tuh yang di hammock. Situ sampai masak di kompor itu diganjelin biar nggak jatuh itu kompornya. Saking miringnya. Jadi berdiri juga tuh gini. Takut ngegelinding aja. Ya untungnya itu kami nggak hujan. Kalau hujan tuh saya nggak tahu itu kalau hujan. Udah prepare semua, udah siap. Istilahnya walaupun nggak bisa tidur situ setidaknya bisa nyender lah, bisa enakin badan lah dikit. Si bapaknya bilang lagi, apa kita turun lagi ke sumber air? Soalnya di sini nggak akan bisa ngapa-ngapain, kita dipaksain juga. Ini udah malam. Ya itu justru itu Pak, udah malam kok kita turun ke sumber air lagi. Kita kan belum tahu berapa jam untuk turun. Turun lebih cepat kok. Udah satu yang udah nggak nyaut lagi. Udah istilahnya terserah lah mau naik mau turun, udah mau sini aja udah gitu. Bapak itu debat sama saya, nggak bisa Pak, ke saya. Emang salah sih kita Pak, nggak boleh mendirikan tenda atau apapun di daerah jalur pendakian, saya kan. Cuman tapi keadaan kayak gini kan gimana lagi, mau ke sumber air kita belum tahu berapa jamnya. Oke kita ambil lurusnya 3 jam mungkin, otomatis sudah mau pagi lagi Pak, kita mau naik lagi, belum tidur. Ya udah di sana singkat cerita itu saya udah nggak tahu lagi jam itu, udah pokoknya udah malam itu, cuman ada suara siamang kalau di sana. Suara siamang. Siamang itu apa sih? Siamang itu kayak monyet cuman gede, yang kuku gitu. Oh iya. Yang gede. Nah, habis itu saya ngerokok, masih berpikir ini katanya bakal ketemu pagi, nggak pikirin tuh udah kacau. Kok jam ini kayak nggak jalan, perasaan kan. Mulai tidur nggak kerasa, saya itu kayak tidur ayam gitu. Saya lihat yang lain tuh udah nggak ada saling ngobrol lagi, udah diem, udah hening semua.
Nah di sana mulai kayak anaknya si bapak itu tiba-tiba lari. Anak si bapak itu tiba-tiba lari, itu dia ngelihat ada air katanya. Ngelihat ada air, tapi dia lari matanya itu ngejem. Merem gitu sambil Merem. lari. Itu sampai ininya tuh habis luka karena turunan tadi kan. Itu air yang diginiinnya tuh yang kami lihat itu daun yang diginiinnya seger katanya kan. Jadi bapaknya itu mungkin bisa atau gimana, cuman diusap gitu sadar. Cuman di sini udah memar semua karena lutut ketemu akar tadi kan. Ditarik lagi ke tempat bivak, ditanyain, kamu tadi ngeliat apa? Saya ngeliat air pak, ada anak kecil katanya. Dia tuh badannya kerdil, cuman tangannya ini sama panjang kaki sama. Lagi ngambil air, lagi ngumpulin air gitu buat dibawa. Kerdil, tangannya itu gimana ya? Kalau tangan kita kan paling panjang segini nih. Dia itu tangannya sampai sini sama. Kalau kata orang sana setelah kami turun itu gugu katanya. Namanya gugu. Namanya gugu. Itu nggak tahu orang, nggak tahu apa namanya gugu. Yang tapak kakinya ini kalau kita maju kan otomatis ini lurus nih. Dia mundur. Mundurnya kita, majunya dia. Bekas tapak kakinya. Itu gugu sebetulnya.